balik lagi di Agribisnis Chill, podcast anak agribisnis yang untuk mendukung pertanian revolusioner di Indonesia. Nah, kalian udah tahu lah ya kan, kayaknya dari yang kita tengok, pertanian di Indonesia selalu dianggap rendah sama orang lain, apalagi orang luar negeri. Nah, di podcast ini kita akan membahas apakah keuntungan produk agribisnis yang akan dibincangkan oleh 4 kawan kami. Selamat menyaksikan. Halo kawan-kawan, jadi hari ini kita akan bedah jurnal tentang peran teknologi pertanian untuk generasi pertanian Indonesia. Nah, langsung aja lah ya kan. Menurut kau lah, Pet, teknologi smart farming apa lah yang paling ngasih impact besar untuk pertanian Indonesia ini? Menurut guru, Agri-Inspire ini keren kali kawan. Kamu tahu sendiri kan, petani ini sering kecelakaan karena pestisida atau tanaman banyak yang terinjak saat penyemprotan manual. Nah, drone ini solusi teknologi baru yang dipakai untuk penggunaan pupuk, pestisida, dan irigasi yang lebih baik. Tujuannya untuk menghindari dosis yang enggak sesuai anjuran. Spesifikasi teknisnya enggak main-main. Drone 20 liter bisa menggarap luas tanam 1 hektar dengan kapasitas kerja optimal 1,5 hektar per jam. Efisien sekali dan aman untuk pekerjanya. Setuju sih, efisien. Tapi Fer, kok jangan lupa, jurnal itu juga bilang tingkat pendidikan yang rendah dan rendahnya penerimaan petani adalah kendala utama penerapan teknologi cerdas. Nah, ini dia Hena yang paling kritis lah ya kan. Rasa kau lah, teknologi ini berguna nggak kalau petaninya nggak mau pakai? Bukan nggak berguna, tapi percuma drone canggih kalau petani senior masih pikir, ribet, mending pakai cara lama. Tugas kita sebagai anak agribisnis itu mengubah pandangan petani mengenai kegunaan mesin. Itu challenge terbesar kita, ya kan? Setuju kalian kan? Tapi itu justru peluang bisnis kita. Smart farming itu salah satu cara buat menarik minat kaum muda untuk berpartisipasi di sektor pertanian. Kalau kita bawa teknologi keren kayak drone atau blockchain. Nah, kita ngomongin blockchain loh. Sekarang ini solusi buat pertanian off-farm modern. Teknologi ini dapat membantu petani menyingkirkan rantai perantara yang panjang dan rumit. Petani bisa langsung terhubung ke konsumen dan pedagang serta menikmati transaksi real time dengan pembayaran cepat. Ini bisa membangun koneksi jaringan perdagangan baik domestik maupun secara global. Wah, menarik kali lah ya kan. Jadi smart farming ini nggak cuma urusan di lahan tapi sampai ke meja bisnis ya kan, Bill. Nah, Iya. apa sih manfaat yang paling kau tunggu dari penerapan farming ini? Nah, aku paling suka itu di kesejahteraan petani ya kan, Vin, gitu kan. Nah, jurnal ini tegas bilang kalau manfaat teknologi pertanian itu memberikan perubahan yang signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani gitu. Jadi meningkatnya produktivitas gitu kan, terus menambahnya penerapan itu bikin makin banyak lah penghasilan petani gitu kan. Nah, khususnya masyarakat petani di pedesaan gitu. Bayangin aja mereka itu kerjanya jadi easy gitu kan. Terus makin banyak untungnya. Terus mempermudah pekerjaan petani dan menarik kita mahasiswa atau generasi muda untuk berkecimpung di pertanian. Bagus, tapi kau harus ingat, semua manfaat itu bergantung pada satu hal, ketersediaan data real time. Petani butuh data cuaca, tanah, kalau ada air juga, yang akurat buat ambil keputusan yang pas. Nah, kau betul Hen. Dan itu diatasi oleh sensor teknologi dan smart monitoring farming. Nah, ada yang namanya alat soil dan weather sensor REED-X. Alat ini mendeteksi suhu, kelembapan pH, dan kesamaan tanah, curah hujan, hingga kecepatan udara. Semua data ini bisa dikelola melalui aplikasi real time di smartphone. Aktivitas teknologi pertanian itu dipengaruhi oleh kesadaran petani dalam menggunakan dan mengadopsi inovasi. Data real time ini mendorong kesadaran itu. Nggak cuma di lahan, di pemerintahan juga ada yang namanya Agriculture War Room atau AWR. AWR ini digunakan sebagai komunikasi langsung antara petani dan pemerintah. Selain itu, alat ini juga berfungsi untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap serangan hama, memantau penyebaran bibit unggul dan benih. Ini kolaborasi smart dari hulu ke hilir.
Wah, gila kali diskusi kita ini ya, dari drone, blockchain, sensor sampai AWR. Nah, intinya adalah digitalisasi pertanian ini adalah kunci efektivitas dan efisiensi untuk menentukan besar dan kecilnya kebutuhan sarana produksi. Jadi, tugas kita sebagai mahasiswa agribisnis bukan cuma tahu teori, tapi juga jadi jembatan buat transfer teknologi ini ke petani. Tantangannya besar, terutama soal penerimaan. Betul, gitu. Itu generasi yang diharapkan bisa bawa perspektif inovatif dan paham teknologi untuk memecahkan masalah-masalah di pertanian. Kita nggak cuma nanam padi, kita nanam bisnis. Smart farming bikin pertanian jadi peluang bisnis yang layak dan menguntungkan. Nah, kawan-kawan, marilah kita tutup diskusi kita ini dengan satu kata-kata dari topik kita ini ya kan. Smart farming, pertanian anti tebak-tebakan, semua berbasis data. Teknologi canggih harus disertai edukasi yang merata. Pertanian adalah bisnis dan teknologi adalah growth hackingnya. Masa depan pangan Indonesia ada di tangan generasi smart kita. Nah, keren. Jadi kawan-kawan, janganlah kalian anggap pertanian itu kuno ya kan. Sekarang pertanian itu keren, cerdas, dan penuh peluang. Nah, makasih sudah nonton podcast Agribisnis Chill ini. Sampai jumpa di tugas berikutnya.